Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'il masyayikhina wa ila arwahi jami'il masyayikhina khususan Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdul Halim usulihim wa furu'ihim wa likafatil awliya'i wal ulama'il amilin amin. Wa syuhada'i was salihin والأنبياء والمرسلين ولوالدينا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولحبيبنا ولهاجاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا في هذه المجلس كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده والصلاة والسلام من لا نبي بعده وعلى آله ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين فرب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para asatiz wal asatizah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun kemuliaan dan rahmat Allah mudah-mudahan disampaikan kepada mereka semua. Amin ya Allah. Wabil khusus yang saya muliakan Habib Abdullah bin Ali Attas, Ustadz Cecep Maulana, Bapak Ustadz Asep Amirullah, dan kiai kita yang baru hadir yang saya sudah sebutkan, mudah-mudahan keberkahan Allah limpahkan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kata memang terlalu miskin untuk menerjemahkan rasa syukur di hati ini. Rasanya kalimat-kalimat dunia begitu miskin untuk menerjemahkannya. Hanya ucapan syukur alhamdulillah berkat rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya kita dikumpulkan pada tempat yang mulia, acara yang mulia. Insyaallah acara ini dihadiri oleh manusia-manusia mulia. Amin. Amin. Dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harapan dan doa kita pada Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Demikian juga salawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, yang benar. Mudah-mudahan menjadi janji kita nggak meninggalkan tempat sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Amin. Dan yang terakhir mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Ya. Ini makin malam makin dingin. Betul? Betul. Tadi rame, sekarang tinggal kotaknya aja. Ya Bu. Tas-tas ibu udah pada diisi? Hah? Biasanya kalau ibu-ibu majelis taklim kalau ngaji itu pasti bawa tas. Ya Bu. Kenapa bawa tas? Why? Kenapa ibu-ibu bawa tas? Untuk tempatku. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Pisang masuk. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lemper masuk. Jeruk masuk. Sadaqallahul
Astagfirullahaladzim. Penuh. Betul Bu? Betul Bu? Tapi kuenya berkah, udah dapat doa. Amin. Nih yang ceramah ini orang Batak. Marganya Siregar. Tapi bukan Denny Siregar si kurang ajar. Ya. Kalau Denny Siregar itu kurang ajar, betul nggak? Kalau ini insya Allah Siregar umatnya Rasulullah SAW. Amin. Ya. Pas nih. Ini nanti kalau suara Ustadz agak kasar, agak keras, tuh kan, sudah ngobrol tuh. Bu, saya nggak lama-lama ceramah nih, jangan ngobrol dulu, betul nggak? Nanti kalau suara Ustadz agak kasar, jangan lihat kasarnya, betul nggak? Walaupun suara kasar, tapi hati lembut bagi salju. Amin. Amin. Malam ini kita memperingati maulidnya junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini banyak orang besar, Hitler orang besar, Mao Zedong orang besar. Betul? Mulai gue masuk nih, lu kalau yang tidur berarti lu jantungan lu. Ya? Kalau sempet tidur berarti lu sakit lu. Soeharto orang besar, betul? Habibie orang besar, Mao Zedong orang besar. Tapi orang-orang besar ini hanya dibesar-besarkan oleh manusia, betul nggak? Betul nggak? Gus Dur orang besar, dibesarin sama orang NU. Kan itu jantungan kan? Makanya bagus sih kalau ceramah pertama slow rock. Tapi jangan lu kira Gus Dur besar dibesarkan oleh PKB, Megawati besar dibesarkan oleh PDI, betul? Soeharto besar dibesarkan oleh Golkar. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholawat. Kalau dengar nama Nabi disebutkan kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu lu mau udah ngaji tahunan juga. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia besar bukan dibesarkan oleh manusia, tapi Rasulullah besar langsung dibesarkan oleh Allah dengan turunnya ayat innaka ala khuluqin azim. Pak, ini masih banyak suara sih, rumah. Udah gue ceramah dikasih belakangan, belum makan malam. Aduh, ini panitia adik ceramah makan gak nih? Makan. Lu lapar nggak? Lapar? Pulang aja pulang. Di dalam kitab Al-Barjanji, supaya tahu nih. Tapi sebelumnya saya mau tanya, di zaman Nabi ada maulid nggak? Enggak. Hah? Enggak. Ini kan ada nih sekarang orang yang soalnya belagunya minta ampun. Kalau pesantren kilat udah ngomong bid'ah, betul nggak? Namanya pesantren kilat udah berapa lu goblok? Betul nggak? Wah, itu maulid bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan, betul? Yang ngomong siapa tuh? Makanya kalau ngaji sampai ke dalam, jangan sampai pagar, bego. Duduk di majelis. Betul nggak? Memang betul di zaman Nabi belum ada yang namanya maulid Nabi, karena belum penting sahabat dengan Rasulullah dekat, betul? Sahabat melihat kelakuan Rasulullah, sahabat melihat karakter Rasulullah, makanya nggak perlu. Lagian juga gua mau tanya sama lu, di zaman Nabi ada pesantren nggak? Hah? Di zaman Nabi ada pesantren nggak? Belum perlu, karena mereka dekat dengan Nabi, betul? Di zaman Nabi sudah ada Al-Quran belum? Makanya pakai otak kalau mau ngomong. Bidah-bidah aja, betul nggak?
Setiap yang tidak dilakukan di zaman Nabi belum tentu nggak benar. Sekarang kita butuh maulid, butuh contohan akhlakul karimah, betul? Ini zaman kacau balau. Akhir zaman, betul? Perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Namanya LGBT. Betul nggak? Betul nggak? Kita perlu contoh. Kita hari ini kekurangan suri tauladan. Hari ini kita kekurangan contohan, betul? Nah, ntar berapa jam kita ceramah nih, Pak? 2 jam. Sampai subuh. Kiai. Sampai subuh enak aja lu. Kalau pulang, gua doain masuk surga tanpa hisab. Amin. Tapi sebelum lu masuk, gua duluan bego. Sebelum ustadz belakangan. Nih, mohon maaf Pak, saya pakai gaya Betawi aja dah, supaya lebih akrab. Di dalam kitab Al-Barjanji dikatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Tahu syadidal haya? Rasul tuh pemalu. Mana lu? Lu ngeroncok orangnya. Nih yang model begini nih, bakalan jadi kiai. Yang ke depan ngaji dia amin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, orangnya pemalu. Bu, Nabi itu pemalu. Tahu nggak? Dikatakan dalam Al-Barjanji, Rasul kalau mau buang air kecil, jauh, orang nggak ada yang lihat. Betul nggak? Mau buang air kecil saja jauh, dia malu, saudara. Betul? Suatu saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil, Rasul pergi ke padang pasir. Bu, handphonenya dibuang aja, Bu. Pada main handphone mulu. Handphone gue juga bagus tuh, 7 juta gue matiin. Terus lu bilang sampai pagi, kalau lu pulang duluan ya gue doain lagi nih. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang air kecil, dia pergi ke padang pasir. Pas mau nongkrong, ini baru bener nih. Ya, nanti kalau capek baru pakai bangku gua. Belum capek nih, tenang aja. Ini minumnya ada Jam-jam. Piletium. Udah. Terus. Jadi ketika Rasul mau nongkrong, ada suara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada suara, nggak ada orangnya. Tapi bukan uka-uka. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul keringu, lihat kanan, lihat kiri, kagak ada orang. Lu kira-kira bangun jam 2 nongkrong, nggak ada orang. Assalamualaikum. Gua yakin lu lari, gua yakin. Berdiri. Betul? Rasul nggak jadi. Apa kata Rasulullah? Man anta ya Saud? Suara siapa nih? Apa kata suara tersebut? Ana hajar ya Rasulullah.
Saya batu. Batu. Lu bayangin, batu aja baca sholawat. Kalau lu nggak baca sholawat sama Nabi, lu keluar dari batu goblok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, you know, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat MOU dengan tokoh-tokoh kafir. MOU, Master of Understanding. You can speak English? Gua bukan ustaz kaleng-kaleng goblok. Bener bu, saya lama di Eropa, Prancis, Itali, Spanyol, Jerman. Hanya kecisakan belum. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat MOU, Master of Understanding dengan tokoh-tokoh kafir. Waktu Rasul mau tanda tangan, bibirnya keselak lehernya, mau ngeluarin dahak balgong. Bu, ketika Rasul hendak mengeluarkan balgong dahak, itu sahabat pada angkat tangan. Ya Rasul, buat saya aja ludahnya. Ya Rasul, buat saya dahak. Ya Rasul, berebut sahabat itu dahak, diusap ke muka para sahabat, saudara masyaallah. Pernah nggak Megawati ke dahak? Orang PDI minta, pernah nggak? Pernah nggak orang Golkar minta dahaknya Soeharto? Nggak ada. Ente baca dalam hadis sahabat, begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah bersyukur. Jangan Aisyah, bu. Aisyah ini siapa? Saya Woi. Bu. Aisyah itu siapa, Bu? Aisyah itu bersyukur kepada Allah telah menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bu. Ibu tahu Aisyah? Siapa? Pinter-pinter yang ibu di sini loh. Gua salut gua. Ini baru bener nih. Bu. Ibu tahu nggak? Firaun dia punya istri Asia. Ya Bu. Coba perhatiin. Lu gua ngomong sama ibu-ibu cemburuan lu. Sabar. Tapi kalau gue diam begini aja dia marah. Kok gue gak ditatap Ustaz? Iya kan? Bu. Firaun zolim gak? Firaun zolim gak? Firaun raja zolim. Harta orang, harta dia. Istri orang, istri dia. Betul? Berbuat sebenar-benarnya. Raja paling zolim. Durhaka kepada Allah. Bu, kenapa Firaun tidak diajak cepat-cepat sama Allah? Jolim, tukang main perempuan, tukang mabok. Gua nggak tahu di sini ada Firaun ya, gua nggak tahu dah. Betul nggak? Bu, selingkuh jalan terus. Perempuan orang, perempuan dia. Bu. Kenapa Allah tidak turunkan azab kepada Firaun? Bu. Karena di samping Firaun masih ada wanita soleh. Namanya Aisyah. Maka juga seorang perempuan, maaf,
walaupun suaminya durhaka, suaminya tukang judi, suaminya tukang mabok, dia tetap wajib patuh sama suami. Bu, perempuan itu masuk surga hanya 3. Satu, jaga sholat tepat waktu. 2, rela dimadu. Oh, salah katanya Bu, salah. Bu, hati. Walaupun Fir'aun maksiat, walaupun Fir'aun zalim, Lihat, selama ada Aisyah di rumah itu, Allah tidak turunkan bala. jadi yang menyebabkan bala ditolak, bala dijauhkan oleh Allah dari rumah tangga, Disebabkan istri soleh. Tapi sekarang Bu cari istri soleh susah. Walaupun istri si soleh belum tentu soleh. betul? Betul? Bu, Gue minum dulu, gue ada haus juga. Lu mau minum? Aku waktu ada ambilin enggak? Ih, usaha habis semua bisa habis. Ini baru tuh. Ya. Ini nggak usah dikasih apa namanya? Boleh. Bagian gua aja buat lu dah. Bu, sampai mana tadi? Sampai mana? Asia. Fir'aun. Rumah ingat si solehnya aja sih. Bu, bayangkan wanita soleh itu mampu menolak bala dari rumah, di rumah kita. Betul? Nah pertanyaannya, kalau di rumah banyak musibah itu soleh apa enggak? Bu, makanya Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersyukur punya nabi, punya suami Rasulullah. Kalau Aisyah punya suami jolim aja bisa berbuat bakti, kenapa saya punya suami yang taat pada Allah tidak bakti? Bu, makanya kalau mau tidur Aisyah pijit kaki Nabi. Pijit kaki? Apa dia baca? Man ana, man ana laulakum. Bu, itu ucapan Aisyah ketika pijit Nabi. Man ana, ketika mau tidur dia pijit kaki Rasulullah, dia pijit. Man ana, man ana laulakum. Man ana kaifama hubbukum. Betul? Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku ini siapa? Aku ini orang gak ada apa-apa aja ya Rasulullah. Nangis Bu. Sekarang saya mau tanya ibu, kalau tidur pijit kaki laki enggak? Agak dah. Iya pijit. Man ana. Uang belanja bang, uang air bang, uang listrik bang. Tuh laki habis dipijit mati Bu, mati bang. Udah, paham Bu? Bu, makanya kalau lu nyanyi tahu tuh asbab syair. Betul nggak? Ini orang sekarang nyanyi nggak ngerti tujuannya apa. Itu adalah ucapan Aisyah ketika dia mijit kaki Rasulullah. Makanya besok ku hafal tuh lagu Bu, lagu apa ya Bu? Pas suami ibu mau tidur, man ana, jangan dikasih racun tikus. Paham Bu? Paham? Pak, sekarang ini banyak orang bacaan tapi nggak tahu asbab syair, nggak tahu sebab-sebabnya. Termasuk yang sering ibu-ibu baca di majelis taklim. Bu, ini ada nih ibu-ibu pakai gendang,
pakai musik. Benar Bu. Ya. Masih hafal nggak syairnya Abu Nawas? Apa tuh? Apa tuh? Bu, saya kasih tahu. Ini ilahi lastunil firdausi ahla. Bu, ini tahu nggak? Ini syairnya Abdullah bin Rawahah. Syairnya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Ini Abdullah bin Rawahah, satu sahabat Nabi yang kerjanya suka silaturahmi. Pak, sahabat Nabi terus dia baca Quran terus. Ini Abdullah bin Rawahah sukanya silaturahmi. Dulu belum ada handphone, belum ada Oppo, belum ada Pipo, belum ada. Nanti gue bikin handphone namanya Ojo Gelem. Ya. Jadi dulu belum ada handphone, belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Ini Abdullah bin Rawahah silaturahmi ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Silaturahmi ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Ada apa tuh? Enggak lucu. Di mana dangdutnya? Hah? Ini gua kasih tau sama lu ya. Nih gua malam ini ngikutin Maulid Nabi bukan karena tahun baru. Kalau gua datang karena tahun baru, Nabi nangis, saudara, Nabi nangis. Lu ikut-ikutan sama agama yang udah fitnah Allah. Ini ritualnya orang Kristen, saudara, betul nggak? Kita dengan Kristen boleh nggak berbaik-baik? Boleh nggak? Boleh nggak jual beli? Boleh nggak sama-sama bangun masyarakat? Yang nggak boleh urusan ibadah. Yang nggak boleh urusan ibadah. Ini malam tahun baru, ini ibadahnya orang Kristen. Tahu nggak kenapa Nabi sedih kalau umatnya pada ikut tahun baru? Karena malam ini orang Kristen lagi ibadah. Kenapa Rasul nangis? Karena Allah difitnah punya anak, goblok. Paham lu? Paham. Ini sebabnya kita nggak boleh ikut tahun baru karena Allah difitnah punya anak. Emang Allah itu si Udin? Paham lu? Paham. Mesti ikut-ikutan. Udah cukup turun ayat. Lakum dinukum. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Betul. Sama-sama gotong royong, hayo. Jual beli, hayo. Tapi urusan ibadah, lakum dinukum. Itu lu jadi tegas jadi anak muda. Happy New Year. Bikin betatok. Happy New Year. Saya mau tanya saudara. Bumi ini milik siapa? Langit milik siapa? Udara milik siapa? Allah. Tuhan orang Kristen siapa? Allah juga. Kalau lu bilang Tuhan orang Kristen, berarti lu sama si Pardede, si Aritona, si Limbong, si Loma Hutang. Itu aja si Negar. Amin. Coba lu ikut-ikutan sama orang yang udah fitnah Allah. Allah punya anak. Kapan kawin sama bapak lu? Paham? Allah itu kul huwallah. Allah lam yalid. Aku mati. Lu aku mati nih.
Bos ikut-ikutan. Lagunya saya atas nama pejabat, mau pejabat lu, tukang copet lu, gua nggak peduli. Enggak. Tahun baru kita 1 Muharram, amin. 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 Jadi malam ini gua peringatin Maulid nggak ada hubungannya sama tahun baru. Ngapain? Kita udah baca sholawat begitu nikmat, berkasidah, berdoa, tiba-tiba Happy New Year. Bakar ikan malam ini karena tahun baru haram. Ini akidah. Betul nggak? Betul nggak? Karena lapar. Kalau kita cepat selesainya, kita pergantian hari, lu ikut-ikutan, gua doain mati semua mati. Capek gua. Berapa buku lain nih? Alhamdulillah. Semoga panitia yang bikin acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kenapa saudara? Karena panitia mampu menyelamatkan rakyat, menyelamatkan manusia daripada syirik kepada Allah. Juga malam ini selamat semua kita semua. Amin. Berarti ini kan RT-nya benar. Amin. RW-nya benar. Betul nggak? Betul. Iya. Itu jangan benar-benar aja lu. Di Indonesia yang namanya pejabat susah ke masjid. Benar. Benar. Lu bantuin apa? Susah ke masjid. Betul nggak? Betul nggak? Giliran udah mau pilkada, banyak yang tobat. Yang nggak pakai jilbab, yang nggak ke masjid. Pilihlah aku. Udah kayak iblis. Betul nggak? Betul nggak? Lu hati-hati lu. Kita jangan salah milih pemimpin 2024. Amin. Jangan salah milih pemimpin. Cari pemimpin yang jujur. Betul. Bukan pemimpin tukang bohong. Betul. Bukan pemimpin yang rakus. Betul. Udah gua nggak usah ngomong, gua mau ngapainnya gua. Ada di hati lu, ada di hati gua. Your heart, same is my heart. Akhirnya heart to heart. Paham? La ilaha illallah. Udah nggak usah keboroban lagi. Yang kedua, kalau lu peringatin malam ini tahun baru, kalau tadi durhaka pada Allah, dua durhaka pada Rasulullah, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua kita. Astagfirullah, ini benar-benar astagfirullah. Ini jangan astagfirullah, tapi besok nggak sholat subuh. Astagfirullah. Dirapel sama Tuhan. Woi, tenang. Bentar kita makan sama-sama. Amin. Kita anishkurli wali dia. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Apanya kita syukuri? Bukan dari susunya aja. Duit mulu sih. Tahu nggak? Kita lahir dari perut ibu yang Islam. Makanya kita bersyukur alhamdulillah. Punya emak Islam, punya bapak Islam. Coba seandainya lu lahir dari si Ahok. Repot dah tuh. Mampus. Orang sholat subuh, lu doainnya yang siang malingseng. Paham? Siapa yang ikut malam tahun baru? Alhamdulillah. Siap tidak ikut tahun baru? Siap ikut Rasulullah? Siap. Ini baru bener nih. Ini gue doain dari sini ke sini masuk surga semua. Yang ke sini duluan. Dalam malu masa belakangan goblok gua. Malu pasti duluan lah. Belum? Bu. Nih, gua cerita lagi nih. Habis udah malam gua mau ngapain lagi gua?
Makan. Bu, pada saat itu belum ada handphone, belum ada satelit, belum ada telepon umum. Ini Abdullah bin Rawahah silaturahmi ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Bu, sampai di pintu apa kata Abdullah bin Rawahah, assalamualaikum. Waduh, ini dia petasannya nih. Biarin aja yang bakar petasan masuk neraka tanpa hisab. Ini kalau bakar petasan juga ntar malam masuk neraka juga lu. Terus. Jadi Abdullah bin Rawahah masuk, assalamualaikum, jadi ketok rumah, assalamualaikum. Dijawab dari dalam, man fil bab, siapa di pintu? Ada Abdullah bin Rawahah. Rupanya yang jawab istri Abdullah bin Mas'ud. Lari deh istri Abdullah Mas'ud buka pintu. Nih etikanya nih. Ketika istri sahabat kita datang, nunduk. Itu etika Islam. Jangan prototin bini orang goblok. Paham? Bu, capek nggak bu? Saya belum capek nih. Bu, Abdullah bin Rawahah nunduk. Kali aja nanti tuh perempuan auratnya kelihatan, betul nggak? Betul. Ibu tahu ketika istri Abdullah bin Mas'ud keluar, ternyata betisnya kelihatan. Betis itu dengkul ke bawah. Gue ulangin lagi ya. Betis itu dengkul ke bawah. Paha itu dengkul ke atas. Bu. Waktu Abdullah bin Rawahah lihat betis istri Abdullah bin Mas'ud, bu, pingsan. Abdullah bin Rawahah lihat betis istri sahabatnya betis, pingsan. Lu pernah dengar nggak Pak RW lihat betis pingsan, saudara? RW jangan marah di RW. Waktu Priok kebanjiran sampai sepinggang itu ibu-ibu pada buka paha. Gua juga bingung, ya Allah, gua nggak pingsan ya Allah. Rezeki rumah. Barang bagus. Dua-duanya jadi ansip bro. Bu. Bayangkan begitu takutnya Abdullah bin Rawahah melihat betis pingsan. Berapa banyak sekarang dosa-dosa aparat kita, pejabat kita, betul nggak? Betul. Udah tukang maling, tukang bohong, minta 3 periode. Betul nggak? Betul. Melihat mukanya gua 4 udah gak ada orang lagi aja, dia lagi. Oh, Abdullah bin Rawahah pingsan gara-gara lihat betis. Coba ibu terpulang rumah tanya sama suami ibu, papa, pernah nggak papa ngelihat betis perempuan pingsan? Apa kata suami? Oh, kurang naik. Kurang. Kayak anak sekarang coba, masa modernisasi diukur dengan pakaian you can see? Lu lihat makin maju makin goblok perempuan sekarang. Betul nggak? Tiap tahun rok naik sesenti, udah 10 tahun tinggal cangcut sekarang. Betul nggak? Betul nggak? Kecuali ibu-ibu majelis taklim, amin. Nih lihat dong. Ibu-ibu ini yang dibilang Oma Irama wanita soleh. Halo. Wakola Oma Irama. Di balik kerudung
wajahmu tersembun. Waduh. Halo. Kau nampak alami, anugerah ilahi. Namun bukan karena itu aku sayang padamu. Yes. Bukan pula karena itu aku cinta padamu. Waduh, Ini mudah-mudahan ibu ahli surga semua. Amin. Amin. Bu, cari perempuan soleh itu susah sekarang. Perempuan soleh adanya tanggal 1 sampai tanggal 10. PW betul nggak PW? PW, perempuan soleh itu tanggal 1 sampai tanggal 10, bener nggak? Tuh suami kalau baru gajian tanggal 1 itu istri udah berdiri di pinggir di tiang listrik. Waduh, Cih, najis banget. Makanya lu lihat perempuan sekarang dari tahun 80 ke sini mukanya beda-beda. Kenapa perempuan sekarang mukanya mulut-mulut kayak wong cepean? Karena pagi duit, sore duit. Betul nggak? Oh, syukur lu pada di depan. Di depan bok tak mulu. Coba bapak-bapak di depan. Bu, marah nggak bu? Marah nggak? Marah nggak? Bener lah. Makanya saya bilang perempuan dari zaman Nabi Adam sampai ada Malik sama. Gua khotib Jumat hanya 20 menit paling lama. Dia khotbah 2 jam. Lu bayangin aja loh. Namanya perempuan. Namanya perempuan. Dilawan nggak? Lawan nggak? Lawan nggak? Kalau lu melawan perempuan, lu bencong goblok. Betul nggak? Betul nggak? Perempuan bukan untuk tempat dimarah. Perempuan bukan tempat untuk dicaci. Tapi perempuan untuk disayang dan dicinta. Bu. Makanya kalau bini gua marah-marah, bu, bini saya orang Padang, bu. Istri saya orang Padang. Kalau kita punya istri orang Padang, lepas siksa kubur. Kenapa Ustaz? Karena di dunia udah disiksa duluan. Lu jangan ketawa lu asibuan lu. Enak aja lu. Bu. Itu kalau istri saya marah, gua tinggalin lu. Karena perempuan bukan tempat dilawan. Perempuan bukan tempat dilawan. Gua pulang masih marah-marah juga. Lu tau pakai ilmu apa? Gua keluarin cepean 7. Nah, abang sama penyipan. Betul. Bu, saya mau tanya, hukum membuka handphone suami hukumnya apa? Ibu Ustazah, mana Ibu Ustazah? Ustazah bukan kawan. Apa hukum buka handphone suami? Oh, wajib loh. Bu, aduh makin lapar gua. Apa hukum buka handphone suami? Wajib lah. Hukumnya haram. Haram buka handphone suami. Bu, kenapa haram? Karena kalau suami berdosa, suami maksiat. Ibu nggak kena dosa. Kalau perempuan kena dosa, kesian lu Aisyah tadi, betul nggak? Aisyah. Laki lu tukang mabuk, suami tukang maksiat, suami tukang zina. Istri nggak kena dosa.
Tapi perempuan pakai you can see. Perempuan, aduh, lu nanggung dosa bego dosa. Kalau gini lu maksiat lu kena dosa. Tuh, Bu, ini pengalaman pribadi nih, boleh cerita nggak? Suatu saat saya pulang sholat subuh, tiba-tiba bini gue diam aja. Ini kesalahan handphone. Hari pertama dia diam, hari kedua dia diam, hari ketiga dia diam, hari keempat dia diam. Diamin aja. Sampai kapan sih lu? Hari kelima mulai gelisah. Kenapa? Beras habis. Nah, bisa diam nih. Keenam mulai susah. Hari ketujuh dia bilang, Bang, beras habis. ya lu kenapa nggak negor gua goblok? Gua salah apa? Lu kan tahu dulu waktu muda ngomong sama gua, kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara engkau abang banyak utang. Betul nggak? Betul. Gua salah apa, why? You my beloved. Kau cintaku, aku salah apa? Nih baca. Rupanya dia buka handphone gua. Di situ ada tulisan di WA. Bang Ustadz gimana? Di bawah namanya Arpa. Dia perempuan goblok nih. Kesel gua. Ini tahu si Arpa itu siapa si Arpa? Si Arpa itu pengurus masjid Al-Marhamah. Marbot. Dia nanya Ustadz gimana? Imam Asar nggak ada. Bang Ustadz gimana? Gua kan Batak, bukan abang mulu. Jangan manggil gua Ustadz, semua abang. Kenapa senang Ustadz? Karena Ustadz itu singkatan usaha tak tetap. Kadang diundang, kadang kagak. Halo. Oh, ini kesalahan fatal karena apa? Dia nggak nanya dulu, nggak tabayun. Apa? Langsung sakit hati gua. Gua tidur gula naik 600. Paham Bu? Paham? Itu haramnya buka handphone suami. Padahal terus terang aja dia nggak bakalan mungkin apa suami kayak gua. Bertahan dengan istri satu, saudara. Satu di Jakarta, satu di Medan, satu di Bandung. Satu dulu, Paham? Gue jujur aja, gue biasa ceramah politik nih. Orasi gue. Namanya gue toko 212, toko FPI. Itu malam ini gue gak mau ceramah. Gue gak mau ceramah politik, gue gak mau. Karena udah pasti politik bau tai dah. Udah, betul gak? Bau tai semua. Lu bayangin, buat apa gue urusin negara ini? Kompor listrik, betul gak? Motor listrik, mobil listrik, tapi pemilu Masih pakai kardus. otaknya di mana otaknya? Pas. Kardus itu bro. Gue tepuk tangan, emang gue burung bego. Gue terbang mau gimana gue? Bu, ketika Abdullah bin Rawahah pingsan, Kembali ke cerita dong. Lu mau kadang-kadang nanti suka lupa lu. Abdullah bin Rawahah pingsan. Istri Abdullah bin Mas'ud kaget. Ingat dulu nih. Gua kalau gua bikin kan kaget. Bu, istri Abdullah bin Mas'ud lari ke belakang mengambil air. Nggak taunya Abdullah bin Rawahah udah lari di balik bukit, ke balik bukit jalan kencang-kencangnya. Bu. Ya. Waktu Abdullah bin Mas'ud pulang ke rumah, Itu istri Abdullah bin Mas'ud udah nyiapin pedang sama cambuk. Apa kata istri Abdullah bin Mas'ud? Bang, waktu abang pergi tadi aku telah berbuat dosa, bang. Abang pergi tadi auratku kelihatan, bang. Betisku kelihatan, bang. Kalau abang gak redo, cambuk saya. kalau abang gak puas, pancung kepala saya.
Masya Allah Bu, gara-gara betis kelihatan minta dipancung. Kita udah tetek, kelihatan tetek. Udah tetek. Enggak ada kita minta maaf sama suami, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Aduh, kalau kondangan semua itu muka dibilas-bilas. Bibir. Giliran laki di rumah. Duh. Tidur bukan pakai minyak wangi. Tahu nggak pakai apa? DPU. Harusnya kan lu sebenarnya mau tidur berapi-rapi, pakai celak mata, baju yang bagus. Ini tidur sama laki udah baunya GPU. Itu tutang tanggal 7. Pakai penyitik lagi, aduh. Alhamdulillah min dzalik. Dah. Udah dah. Mudah-mudahan perempuan di sini nggak ada yang begitu. Kecuali yang di sini. Bu. Akhirnya Bu ditanya, jadi suami juga lu jangan belagu, lu mentang-mentang istri lu nyerah minta maaf. Ini kebenaran nih, kapan nih gue cerai, kapan nih? Jangan. Abdul Bismillah nanya, istriku waktu kau kelihatan betis sengaja nggak? Enggak Bang, nggak sengaja, lu gue maafin. Begitu. Jangan lu main gebok aja. Oh, lu begini selama cap. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan bukan tempat disakitin. Perempuan bukan tempat disakitin. Walaupun dia suka nyakitin, biarin aja. Betul nggak? Sampai kapan kau bertahan? Begitu. Bu. Lalu kalau orang ketawanya belakangan itu ciri-ciri orang kurang mau kesambet. Terus. Akhirnya sholat maghrib berjamaah Abu Mas'ud, Isya, subuh nggak kelihatan, maghrib nggak kelihatan, Abdullah bin Ruahah, Isya nggak kelihatan, subuh nggak kelihatan. Rasulullah nanya, "Ain Abdullah bin Mas'ud?" Kata sahabat, "Man arahu mundzuz zaman, kami udah lama nggak lihat Rasul. Isya nggak ada, maghrib nggak ada." Lalu bilang Abdullah Mas'ud, "Begini Rasul, semalam dia ke rumah saya. Kata istri saya, dia lihat betis istri saya. Habis lihat betis pingsan. Habis pingsan dia lari ke balik bukit." Apa kata Rasulullah? Cari Abdullah bin Ruahah. Dicari sama sahabat Nabi itu Abdullah bin Ruahah, kemana larinya? Bu, 3 hari 3 malam dicari, baru dapat Abdullah bin Ruahah berada di balik bukit sambil bersair menangis. Ilahi lasulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak pantas menjadi penghuni surga. Ya Allah, aku tak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, karena aku telah melihat betis istri sahabatku. Bayangin Bu, melihat betis aja udah gak pantas masuk surga. Ini udah 60 kali bohong masih pantas aja jadi presiden, gila Bu. Bohong aja kerja bohong. Betul. Masih so pantas. Bagus lagi Pak RW jadi presiden, Pak RW ganteng lagi. Gak tahu lah. Paling ini memang berapa Pak RW emang musola gue gak tahu. Terus. Bu, rupanya lagi menangis. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahili. Aku tak pantas menjadi penghuni surga Firdaus ya Allah, tapi aku tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Aku tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Aku tidak kuat masuk neraka Jahannam. Bu, bagaimana kita mau masuk neraka Jahannam Bu? Batu kerikil Jahannam Bu, kita injak kerikil Jahannam, kita injak berdiri otak manusia Bu. Mau. Batu kerikil diinjak mendidih otak.
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب عظيم. Oleh karena itu ya Allah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Fa'innaka ghafirud dzambil azim, karena Engkau Maha sebaik-baik pengampun ya Allah. Bu, jahanam itu Bu, panasnya Bu, batu kerikilnya aja kalau keinjak Bu mendidih di otak kita Bu. Makanya mulai sekarang kita pikir deh, jangan mikirin sakit hati kita, nggak usah mikirin dengki orang, nggak usah mikirin omongan orang, betul? Betul. Kita pikir dunia ini singkat, besok kita mati, betul nggak? Umur kita paling panjang 60, 63. Bahkan pegawai negeri itu umurnya hanya 58 tahun. 55 pensiun, 56 stres, 57 stroke, 58 stop. Betul? Betul? Apa? Bu! Pak! Ya. Penuhi musola besok. Gak ada artinya lu jadi pejabat kalau nggak sholat subuh digencet gimana? Gara-gara ngurusin partai, gara-gara ngurusin politik nggak sholat subuh malah jadi musuh Islam, betul? Ini kadang-kadang banyak bacot nih sekarang gua. Umat Islam bukan benci kepada pemerintah. Saya bukan benci kepada pemerintah. Saya kepada pemerintah. Kalau saya keras, saya hanya minta keadilan. Tegak keadilan. Gua mau tanya, lu naik motor ditilang polisi itu pelanggaran atau pidana? Pelanggaran. Pelanggaran apa pidana? Pelanggaran, cukup pulang, bayar denda. Kumpul. Kumpul itu pidana atau pelanggaran? Pelanggaran. Hah? Pelanggaran berkerumun itu pelanggaran, bayar denda 50 juta udah selesai. Tapi Habib Rizik 4 tahun bodoh, dibikin 4 tahun bodoh. Habib Rizik 4 tahun sampai sekarang belum dikeluarin. Jolim nggak? Jolim apa jolim? Lawan apa lawan? Takbir. Mulai gue panas nih. Keluar aslinya. Ya, betul. Gua bukan benci sama pemerintah. Rakyat masih banyak yang lapar, betul. Bangsa ini masih banyak yang kurang kerjaan. Cina lu masukin sebanyak-banyaknya. Bukan Cina saja, paham komunis pun masuk, betul. Siap bela Indonesia. Siap bela Pancasila. Siap dagang komunis. Takbir. Mau lagi kita bakalan perang nih. Komunis udah macam-macam sekarang. Ulama difitnah, ulama dikriminalisasi. Betul nggak? Betul. Makanya gue minta sama lu yang punya tanah di Bekasi nih, jangan gelap mata. Kalau mau jual tanah silakan, tapi jangan sama Cina. Lihat tuh pintu masuk sudah Cina semua. Gue bukan benci sama Cina gue, tapi kenyataan udah begitu, betul nggak? Cina juga banyak yang baik. Bahkan Ustaz, 10 juta Cina masuk ke Indonesia nggak apa-apa. Kalau yang Cina orang Islam, betul nggak? Cinanya udah disunat. Ini udah belum disunat, uluk. Mau jadi presiden. Presidennya belum disunat, gubernurnya belum disunat. Lu cium tangan, goblok lu. Betul nggak? Paham? Bukan identitas, ini bukan politik identitas. Kita cari pemimpin yang Islam. Karena pemimpin Islam minimal dia akan tahu bagaimana hati umat Islam, nurani umat Islam, betul? Begitu. Siap pilih pemimpin Islam. Siap angkat presiden Islam. Siap tumbangkan partai penista agama. Takbir. Mulai nih, gue masuk nih. Bentar lagi panitia ditangkap. Alhamdulillah. Ini udah nanya. Siap, Ustaz. Begini baru panitia bener nih. Gua doain begini lompat. Amin. Terus. Itulah Sayyid Abdullah bin Rawahah. Makanya Bu,
Boleh sekarang kalau ada orang ngomongin kita masuk kuping kanan, kuping kiri, masuk kuping kiri, kuping kanan, cuekin aja. Kenapa umur kita sebentar? Betul? Pak, kalau istri bapak duraka, istri bapak sering jawab, sabarin aja, sabarin. Kalau nggak dia bapak duluan kok. Betul? Bu, ibu banyak bergantung sama Allah, Bu. Banyak bergantung sama Allah. Karena suami itu, Bu, maaf nih kalau nggak diambil Allah, bisa jadi diambil tetangga, Bu. Sabar, Bu. Sabar. Ayo. Oi. Kenapa, Bu? Sakitnya neraka jahanam tuh seperti itu, batu kerikil injak di kaki mandi di otak. Makanya kalau mau apa-apa pikir akhirat, kita bakalan mati, betul? Ya, rumah main lagi takut. Oi. Begini. Bu, udah ada 1 jam. Terus. Bu, ini ada cerita. Bu, cerita lagi boleh kan nih? Habis kalau kita ngaji sama ibu-ibu, banyakin cerita supaya hatinya masuk. Karena bapak-bapaknya nggak ada kelihatan, ada juga di belakang pada nyender tuh ngerokok. Bagaimana ilmu mau masuk? Malaikat mau masuk itu mau ngerokok, malaikatnya lari lagi, mau masuk, Pak, kita kan dalam kitab Targhib ada satu orang kaya yang kekayaannya tidak habis 7 turunan, kaya sekali. Namun rupanya dia udah merasa bahwa bentar lagi dia mau mati. Bentar lagi mau mati. Ada wasiat. Woi, ada woi. Bentar lagi gua selesai, gua udah tenang dah. Jangan pulang dulu. Ya. Bu. Jangan pulang, sendal diangkat. Ngapain lu? Oh, udah. Yang pulang kita doain cepet tidur. Dan kita minta besok bangun lagi. Takutnya tidur gak bangun. Nah, saudara, ada satu orang kaya wasiat, kalau saya mati, tolong cariin orang yang mau tidur sama saya 1 malam aja. Udah yang pulang mau pulang aja, jangan ngajak ngomong orang dong. Pulang yuk, kan tetap mau pulang juga nih. Pak. Ya. Itu orang kaya mau mati, dia bilang kalau saya mati cari orang yang bisa tidur sama saya 1 malam. Siapa yang bisa tidur sama dia 1 malam akan dikasih separuh hartanya. Zuhur meninggal, Bu, Pak, diumumin nih, siapa saudara yang bisa tidur 1 malam dengan jasad si jenazah dalam kubur semalam akan dikasih separuh harta. Pak, Ya. Zuhur meninggal, nggak ada yang datang, asar nggak ada yang datang, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Lupa ini kabar dengar oleh tukang kayu yang kerjanya pakai kampak, nyari kayu pakai kampak. Wah, ini perbaikan nasib. Akhirnya apa? Dia lapor, saya siap tidur 1 malam nemenin sang jasad almarhum. Ditanam dia ini, ikut dikubur. Tapi dipakein selang lah, kalau kan mati betul lah. Bu, Ya. ini almarhum dikawanin semalam. Karena jenazah itu, Bu, yang paling sakit jenazah itu di malam pertama. Sakitnya jenazah itu di malam pertama. Sakit.
Hal yang paling menakutkan, ada dua hal yang menakutkan kata Rasulullah kepada jenazah. Satu, malam pertama dia dalam kubur, yang kedua besok hari kiamat. Akhirnya tidurlah nih orang-orang tukang kayu yang miskin nih, yang modalnya kampak. 24 jam dia kemanin, besoknya digali kubur. Itu tukang kayu udah pucat, rambut putih, dikeplak-keplak, sadar, nggak sadar juga disiram air salah. Masya Allah. Akhirnya apa kata notarisnya? Anda berhak untuk menerima separuh harta almarhum sebagai warisan amanah. Separuh. Apa kata orang miskin yang ikut semalam di kubur? Udah, ambil aja. Yang nggak mau dikasih harta, Pak. Oh, kenapa tidak mau? Dia bilang gara-gara gua ikut tidur sama dia semalam, gua ikut dihisap ke malaikat. Ikut ditanya gua kerja pakai kampak. Ditanya kampak dari mana, beli sama siapa, dipakai apa, kampakin apa, hasilnya jual kemana. Rasanya gua gara-gara kampak ditanya 200 tahun. Bagaimana lagi harta yang banyak, bagaimana hisapnya? Bu, bersyukurlah kita jadi orang miskin. Karena apa, Bu? Orang miskin tidak dihisap oleh Allah. Apa yang mau dihisap? Rumah aja kontrakan. Rumah kontrakan apa mau ditanya? Betul? Nah, jadi mulai sekarang kita pikirin deh mati deh. Bahwa kita besok akan mati. Bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bu, waktu jasad di pembaringan, suami ngasih uang 5 juta, mau nggak? Kamu mau lagi? Mobile lu pocong lu. Nggak mau, Pak. Betul? Ini udah nggak mau. Aku udah nggak mau amal. Makanya nih mudah-mudahan panitia untuk bangun musola kita doain jadi masjid. Amin. Siap bangun ini musola? Siap berpartisipasi? Siap nyumbang? Siap. Semangat apa lu? Siap. Bu, jasad terbujur di pembaringan. Udah. Mau apa lagi coba? Kalau udah mati mau ngapain lagi? Mau ke mall? Mau ikut arisan? Mau ngaji? Bu, ketika manusia, orang-orang kufar sudah melihat neraka jahanam, dia bertanya, Rabbana absorna. Ini kita di semua nanti kalau udah ketemu neraka jahanam, mati ketemu jahanam, Rabbana absorna. Ya Allah, kami udah lihat ya Allah, kami udah lihat jahanam ya Allah, farjina. Kembaliin saya ke dunia ya Allah. Mau ngapain ke dunia lo? Mau show, mau buka warteg, kalau mau jual kopi, mau jadi anggota DPR, mau jadi menteri, mau jadi presiden? Tidak. Inna mukinun, saya udah yakin. Mau ngapain, Bu? Dia mau sholat. Mau sholat. Mau sholat. Insya Allah besok kita semua laki-laki berjemaah, amin. Laki-laki berjemaah, amin. Ya, makanya kalau nyari lagu yang bikin motivasi kita buat ibadah. Ini lagunya dangdut. Coba kalau request lagu tuh lagu-lagu yang kita mati. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta buahnya gua lupa. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun
Kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Masya Allah. Lu kalau nggak sembahyang sama kayak anjing, nggak sembahyang sama kayak kodok. Maka kalau bapak lu besok nggak sembahyang ke masjid, mak, ini babi belum bangun, mak. Betul nggak? Betul nggak? Bu. Kalau suami ibu nggak sholat subuh berjemaah, ibu masih keluaran sama dia, dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani itu orang tidur sama babi. Lu punya suami babi, kenapa? Karena kagak kamu sholat. Maka bisikin, papa jangan jadi babi ya pak, apalagi babi ngepet. Paham? Bu, pak, bu. Makanya malam ini kita minta, udah nggak panjang-panjang dah. Yang pasti saya minta hanya satu, ini program Pak Kiai, jadikan program masjid. Tapi bener-bener lah jadi pengurus masjid. Ini banyak pengurus masjid sekarang penakut. Betul nggak? Betul nggak? Syarat masuk masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Syarat masuk masjid takut sama Allah, bukan takut sama COVID, goblok. Ya. Ini gara-gara lurah ngasih surat masjid tutup. Emang nabi lu lurah? Lu percaya sama nabi sama lurah? Masya Allah, masjid ditutup gara-gara surat COVID, kapan COVID? Buktiin masjid itu tempat paling bersih. Masjid itu dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah. Bahkan nanti ketika Dajjal turun, yang selamat orang-orang yang tinggal di masjid. Si selamat aja kalau nggak ke masjid nggak selamat. Betul nggak? Dajjal aja, Dajjal tidak bisa ganggu orang ke masjid. Dajjal tidak bisa ganggu orang ke musola. Apalagi COVID goblok. Nggak kelihatan. Ayo. Jadi makanya nih gue minta nih, kalau di masjid jadi jangan takut, kita berpatokan kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah. Syarat orang masuk masjid dia beriman kepada Allah. Betul? Betul. Man amana billah, dia beriman kepada Allah, wa iqimus shalah, dan dia negakin salat. Terus minta pahalanya hari akhir. Lu yang muda-muda besok ajan nih, lu yang muda-muda ajan. Jangan aki-aki usul ajan, udah giginya habis, umur 70 ajan nyender. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagus dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Begitu. Kalau pakai eho, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan lah. Bu. Ayo, saya minta. Ini malam ini saya kapan kasih padilah. Mau nggak? Mau. Saya hanya menyambung dari Pak Kiai. Ketika umat Islam berdoa dengan kalimat La ilaha illallah, ketika ucap La ilaha illallah, pas La ilaha illallah, itu doa mustajab. Orang yang baca kalimat La ilaha illallah, dia berdoa aras goyang sampai dia berhenti kalau hajat kita dikabulin sama Allah. Amin. Makanya kita minta waktu La ilaha illallah yang pertama, Allah ampunin dosa kita. Amin. La ilaha illallah yang kedua, Allah amankan negeri ini. La ilaha illallah yang ketiga, Allah matikan kita husnul khatimah. Amin. Barangkali ini kami sampaikan, mari kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha.
nasuha. Dan saksikan bertepatan dengan pergantian jam kita lagi menyebut kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, saksikan ya Allah bahwa kami pengikut Muhammad, kami tidak patuh kepada selain Engkau ya Allah. Abdul dzikri Allahumma inna nas'aluka wa tawassul ilaika wa nabiyika wa rasulika wa a'udzuka bi tahsili hajatina fa'lam annahu حقنا لهنحيا وعليها نموت وعليها نبات إن شاء الله تعالى من العاملين إن شاء الله تعالى من العاملين إن شاء الله تعالى من العاملين. اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين في فلسطين اللهم انصرنا والمسلمين في سيسان اللهم انصرنا والمسلمين في إندونيسيا اللهم انصرنا والمسلمين في إندونيسيا والكفرة والمشركين والكفرة والمنافقين. اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وهدرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا. اللهم ارفعنا من البلاء اللهم ارفعنا من البلاء والوباء خصوصا بلادنا إندونيسيا. اللهم ارفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا يا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara demi acara dari awal sampai akhir. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maulana Prof. Siregar SH menjadikan ilmu buat kita semuanya dan menjadikan akidah kita kuat dengan mengucapkan di akhir tahun kalimat lafaz la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semua, semoga para ulama, para habaib, para asatidz dan asatijah di malam tahun baru ini semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin wa muslimat termasuk kita berada di majelis ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mungkin ini terakhir, dan kepada seluruh jamaah jangan